Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar bagian 4 dengan tema penanganan masalah lingkungan hidup sederhana yang berjudul pemanfaatan pakaian bekas dan limbah kain di lingkungan rumah. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, Mufauzan Al-Ghifari, dan teman kelompok saya, Tiar Firmansyah. 1. Deskripsi masalah lingkungan. Di kota Bandung, banyak pabrik pembuatan kain yang tersebar. Tentunya pabrik ini beroperasi dalam skala yang besar, sehingga tidak menutup kemungkinan pencemaran lingkungan di kota Bandung cukup tinggi. Selain dari adanya pabrik kain, terdapat juga industri rumahan seperti konveksi baju, yang juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, ataupun dari warga sekitar yang membuang baju mereka yang sudah tidak terpakai. Biasanya, para warga akan membuangnya ke sungai atau membuangnya sembarangan, bahkan terkadang masih ada yang membakarnya. Dan hal tersebut kami jumpai di daerah rumah salah satu anggota kelompok kami, yakni Tiar Firmansyah di kota Bandung, tepatnya di daerah Gede Bage. Dikarenakan lokasi rumah yang dekat dengan sungai dan adanya permasalahan terkait sampah yang dibuang ke sungai, hal tersebut membuat kondisi air sungai meluap dan akhirnya membanjiri lingkungan sekitar ketika hujan besar turun. Permasalahan mengenai limbah kain ini sangat jarang diperbincangkan. Di sini kami mencoba mengangkat permasalahan yang tidak terlalu mencolok dan masih banyak orang yang tidak memperhatikan masalah ini. 2. Solusi untuk masalah lingkungan. Dari paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sisa bahan atau limbah kain dari pabrik yang biasanya dibuang hingga menjadi sebuah permasalahan untuk sebagian orang, ada beberapa solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga limbah kain tersebut dapat diminimalisir kehadirannya dan kondisi lingkungan sekitar dapat terjaga. Solusi yang kami berikan adalah reuse atau penggunaan kembali limbah kain atau mendaur ulang limbah kain. Reuse atau penggunaan kembali limbah kain. Prinsip pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan melakukan tukar kain atau pembelian kain sisa produksi yang masih dapat digunakan kembali, sesuai dengan fungsi yang sama. Dengan menerapkan prinsip ini, maka kita sama saja berkontribusi dalam menekan angka pemakaian kain baru, atau sebagai contoh kecil, kita menggunakan kain bekas sebagai lap, atau keset kaki di rumah yang mungkin hal ini merupakan hal yang paling mudah dilakukan untuk sebagian orang dan tanpa mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Hal positif yang didapat dari metode ini ialah menghindari dari pemakaian atau penggunaan sekali pakai lalu buang, dan untuk kekurangannya mungkin akan terjadi penumpukan barang bekas di rumah. Mendaur ulang limbah kain. Pelaku kreatif merupakan andil yang besar dalam mendorong terciptanya produk unggulan yang berasal dari daur ulang, sehingga mampu bersaing di pasaran. Daur ulang sebagai salah satu proses pengolahan yang mampu menjadikan produk baru dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan baku baru, pengurangan energi, kenaikan emisi, dan pengurangan volume limbah di TPA. Sebagai contoh, kain perca yang dibuat kembali menjadi taplak meja, dibuat menjadi tas yang menarik, hiasan dinding, membuat baju menjadi bantal, dan masih banyak lagi ide kreatif yang bisa dituangkan. Dengan metode ini, kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, hanya dengan bermodalkan kreativitas serta keahlian dalam menjahit. Metode ini dapat berjalan. Selain biaya yang dikeluarkannya tidak banyak, solusi ini juga cukup praktis untuk dilakukan secara mandiri. Untuk mengisi waktu luang, hal ini sangat cocok untuk dilakukan. Untuk pribadi, pemanfaatan pengolahan bahan kain tersebut pernah dilakukan, yakni membuat taplak meja dan bantal yang terbuat dari baju bekas. Hal positif yang didapat ialah mengasah kreativitas dan melatih skill menjahit, serta menjadi lebih cermat dalam memanfaatkan limbah kain yang biasanya dibuang begitu saja. 3. Hambatan dan tantangan biaya serta efek samping dalam penerapan solusi masalah. Dalam penerapan solusi yang diajukan, hambatan yang didapat yaitu untuk solusi mendaur ulang limbah kain menjadi barang baru. Kesulitan atau tantangannya yaitu di bagian skill menjahit, karena tidak semua orang dapat menjahit menggunakan tangan maupun secara manual menggunakan mesin. Serta biaya untuk mesin jahit cukup mahal jika dibandingkan dengan menjahit menggunakan tangan. Serta efek samping yang mungkin akan terjadi ialah penumpukan kain-kain bekas, serta penerapan ini hanya untuk penekanan limbah kain tersebut, bukan untuk menghilangkannya, karena nantinya tetap akan dibuang juga jika sudah rusak dan tidak layak pakai. 4. Kesimpulan dan saran.
Dari permasalahan yang diangkat, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya limbah kain dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hingga mengakibatkan bencana alam, sehingga dalam penanganannya dibutuhkan kreativitas pada setiap orang, dengan harapan dapat menekan penyebaran limbah kain serta dapat membentuk pola pikir pada masyarakat bahwa ada limbah lain yang sebenarnya sering kita hiraukan, tetapi sangat berdampak bagi lingkungan. Dengan membentuk pola pikir yang kreatif, mungkin hal semacam ini tidak akan menjadi masalah utama lagi ke depannya. Dengan adanya permasalahan tersebut, diharapkan orang-orang akan sadar tentang pentingnya pemanfaatan limbah kain atau limbah lain yang sejenis agar tetap bisa digunakan kembali meskipun dari bahan-bahan sisa. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.